kelas 7. Terbentuknya minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang tertimbun di dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut mengalami perubahan menjadi batuan sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak bumi dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Karena terbuat dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang terbarukan, sebagaimana proses pembuatannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya terdiri sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi adalah alkana, sedangkan sisanya adalah psikoalkana, alkena, alkona, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Alpiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi dan kegunaan gas, nafta, dan lain-lain. Yang pertama, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari ladang minyak. Hasil pengoboran sumur minyak berupa minyak mentah. Maka, minyak bumi harus diolah lebih dulu sebelum digunakan. Minyak mentah dikirim melalui pipa-pipa minyak ke unit pengolahan minyak atau kilang minyak. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Setiap fraksi hasil pemisahan minyak bumi diperlukan khusus sesuai sifat fisika dan sifat kimianya. Lalu gas, kegunaannya adalah bahan baku dari liquid petroleum gas atau LPG yang biasa kita gunakan untuk kompor gas. Yang kedua, nafta, kegunaannya yaitu digunakan sebagai olefin atau perangkap uap dan pelarut non-polar dalam proses industri. Yang ketiga yaitu gasolin, kegunaannya yaitu biasa digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. Yang keempat yaitu minyak tanah atau kerosin, kegunaannya yaitu banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak lampu dan kompor minyak. Yang kelima, solar atau diesel, kegunaannya itu digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-mesin berat. Yang keenam, pelumas, kegunaannya yaitu sebagai bahan pencegah keausan. Yang ketujuh, parafin, kegunaannya yaitu sebagai bahan baku lilin, korek api, dan teknologi pengawetan buah. Yang kedelapan, residu, kegunaannya adalah sebagai aspal atau bahan baku dalam pembuatan jalan raya, bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap, dan bahan pelapis anti bocor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Lamawati dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang mutu bensin dan bilangan oktan. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan sejauh manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa heptana dan isoktana, 2,2,4-trimetil-pentana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan persentase volume dari bahan dasar bensin. Ada dua bahan dasar dari bensin, yaitu isoktana dan N-heptana. Bensin yang merupakan salah satu fraksi dari minyak bumi terdiri dari rantai hidrokarbon isoktana dan beberapa tali lurus yang salah satunya ialah heptana. Semakin tinggi persentase isoktananya, maka bilangan oktan dari bensin tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin baik kualitas bensin tersebut. Bensin standar mengandung 100% isoktana diberi bilangan oktan 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi bilangan oktan 0.
Jadi, bensin standar yang mengandung 60% isoktana dan 40% N-heptana diberi bilangan oktan 60. Perbedaan dari jenis bensin, pertama, premium dan pertalit dilihat dari bilangan oktannya. Premium memiliki nilai oktan 88, pertalit 90, pertamax 92, dan pertamax plus sebesar 95. Nilai ini menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Zakaria Putri dari kelas IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi lingkungan, 1. Timbulnya kabut asap. Asap dari pembakaran senyawa minyak, bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat dan mengganggu pandangan. 2. Terjadinya hujan asam. Terjadi ketika nitrogen oksida NO2 dan sulfur dioksida dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air dapat mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. 3. Terjadinya pemanasan global. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim dan berakibat pada perubahan cuaca. Sedangkan dampak bagi kesehatan, yang pertama, gangguan pernapasan. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas monoksida yang berbahaya karena menghalangi peningkatan oksigen oleh hemoglobin, akibatnya pernapasan terganggu. 2. Kanker paru-paru. Partikel halus yang dikeluarkan knalpot motor dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker. Yang ketiga, kerusakan tulang sumsum. Eksposur terhadap benzena C6H6, salah satu partikel berbahaya di asap motor, dapat menyebabkan kerusakan pada tulang sumsum. 4. Kanker ginjal. Selain paru-paru, masuknya polutan hasil pembakaran minyak dan gas bumi ke tubuh juga dapat merusak fungsi ginjal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.